Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang perbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahannya, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan dia memberikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang istimewa dalam Islam, dikenal sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Muharram memiliki makna yang mendalam sebagai waktu awal untuk memperbaharui iman dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Di bulan ini, umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan beristighfar sebagai bentuk syukur atas karunia Allah, sekaligus pengingat atas kelemahan manusia dan perlunya pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui zikir dan istighfar, hati menjadi lebih tentram dan pikiran semakin jernih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berzikir di bulan Muharram memiliki keutamaan tersendiri yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir berupaya menyebut nama Allah, memuji dan memohon ampunan merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis menegaskan bahwa memperbanyak zikir di bulan ini akan mendatangkan keberkahan dan pengampunan dari Allah. Zikir juga mampu menenangkan hati yang gelisah serta menyingkirkan berbagai rasa khawatir dan sedih, sehingga menjadikan hati lebih ringan dan lebih tenteram. Selain berzikir, beristighfar memiliki peranan penting dalam bulan Muharram. Memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kehilapan merupakan bentuk pengakuan akan kelemahan kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah sangat menyukai hambanya yang senantiasa memohon ampunan. Dengan sering beristighfar, maka hati menjadi bersih dari noda dan membuka pintu rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak istighfar sebagai bagian dari usaha untuk memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah. Pada kesempatan video ini kami akan membagikan dua lafaz zikir istighfar yang sangat dianjurkan di bulan Muharram. Yang pertama adalah dengan kita membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Imam Al-Juhri mengatakan bahwa siapa saja membacanya sebanyak 70 kali, niscaya Allah akan menjaganya dari keburukan tahun tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau menciptakanku dan aku hambamu. Aku di atas perjanjian dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Aku mengakui untukmu nikmat-nikmatmu atasku, dan aku mengakui untukmu dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Sungguh, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Maka dengan kita melakukan berzikir dan beristighfar di bulan Muharram ini memiliki manfaat spiritual yang sangat besar. Selain membersihkan hati dari dosa-dosa kecil maupun dosa besar, amalan ini mampu meningkatkan rasa takut kepada Allah dan memperkuat iman kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan zikir dan istighfar, hawa nafsu pun akan menjadi terkendali, sehingga individu semakin dekat dan tunduk kepada perintah Allah. Ini adalah wujud pengabdian diri yang tulus dan ikhlas sebagai langkah awal menuju ketakwaan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, bulan Muharram adalah momentum untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Dengan memperbanyak zikir dan istighfar, kita diajak untuk menelusuri kesalahan-kesalahan yang lalu dan bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Pada saat yang sama, kita pula diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat dan kelebihan yang Allah berikan, serta memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Hal ini akan meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat ikatan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keutamaan yang besar. Di antaranya, yang pertama, sebagai media penghapus dosa. Keutamaan membaca istighfar adalah menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat terhindar dari azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya akan mengampuni dosa sebanyak apapun itu, selama istighfar dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memohon dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli." Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Mempercepat terkabulnya doa. Salah satu keutamaan dari istighfar adalah menjadi jalan untuk mempercepat terkabulnya doa. Seorang hamba yang berbanyak istighfar dan bertaubat akan lebih dekat dengan Allah, sehingga doanya lebih berpeluang untuk dikabulkan. Dalam Al-Quran, surat Hud ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat-Nya, lagi memperkenankan doa hambanya." 3. Mendapat keberuntungan. Dengan kita membaca istighfar secara konsisten dapat membawa keberuntungan, terutama di akhirat kelak. Keberuntungan ini berupa pahala dan kedekatan dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman dan dirahmati Allah, akhirnya bulan Muharram adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai kembali langkah spiritual kita. Melalui anjuran berzikir dan beristighfar, kita diajak untuk lebih dekat kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang perbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahannya, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Dia memberikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangka." Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang istimewa dalam Islam. Dikenal sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Muharram memiliki makna yang mendalam sebagai waktu awal untuk memperbaharui iman dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Di bulan ini, umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan beristighfar sebagai bentuk syukur atas karunia Allah, sekaligus pengingat atas kelemahan manusia dan perlunya pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui zikir dan istighfar, hati menjadi lebih tentram dan pikiran semakin jernih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berzikir di bulan Muharram memiliki keutamaan tersendiri yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir berupaya menyebut nama Allah, memuji dan memohon ampunan merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis menegaskan bahwa memperbanyak zikir di bulan ini akan mendatangkan keberkahan dan pengampunan dari Allah. Zikir juga mampu menenangkan hati yang gelisah serta menyingkirkan berbagai rasa khawatir dan sedih, sehingga menjadikan hati lebih ringan dan lebih tenteram. Selain berzikir, beristighfar memiliki peranan penting dalam bulan Muharram. Memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kehilapan merupakan bentuk pengakuan akan kelemahan kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah sangat menyukai hambanya yang senantiasa memohon ampunan. Dengan sering beristighfar, maka hati menjadi bersih dari noda dan membuka pintu rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak istighfar sebagai bagian dari usaha untuk memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah. Pada kesempatan video ini kami akan membagikan dua lafaz zikir istighfar yang sangat dianjurkan di bulan Muharram. Yang pertama adalah dengan kita membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Imam Al-Juhri mengatakan bahwa siapa saja membacanya sebanyak 70 kali, niscaya Allah akan menjaganya dari keburukan tahun tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau menciptakanku dan aku hamba-Mu. Aku di atas perjanjian dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Aku mengakui untuk-Mu nikmat-nikmat-Mu atasku, dan aku mengakui untuk-Mu dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Sungguh, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau.
Maka dengan kita melakukan berzikir dan beristighfar di bulan Muharram ini memiliki manfaat spiritual yang sangat besar. Selain membersihkan hati dari dosa-dosa kecil maupun dosa besar, amalan ini mampu meningkatkan rasa takut kepada Allah dan memperkuat iman kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan zikir dan istighfar, hawa nafsu pun akan menjadi terkendali, sehingga individu semakin dekat dan tunduk kepada perintah Allah. Ini adalah wujud pengabdian diri yang tulus dan ikhlas sebagai langkah awal menuju ketakwaan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, bulan Muharram adalah momentum untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Dengan memperbanyak zikir dan istighfar, kita diajak untuk menelusuri kesalahan-kesalahan yang lalu dan bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Pada saat yang sama, kita pula diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat dan kelebihan yang Allah berikan, serta memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Hal ini akan meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat ikatan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keutamaan yang besar. Di antaranya, yang pertama, sebagai media penghapus dosa. Keutamaan membaca istighfar adalah menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat terhindar dari azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya akan mengampuni dosa sebanyak apapun itu, selama istighfar dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memohon dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli." Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Mempercepat terkabulnya doa. Salah satu keutamaan dari istighfar adalah menjadi jalan untuk mempercepat terkabulnya doa. Seorang hamba yang berbanyak istighfar dan bertaubat akan lebih dekat dengan Allah, sehingga doanya lebih berpeluang untuk dikabulkan. Dalam Al-Quran, surat Hud ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." 3. Mendapat keberuntungan. Dengan kita membaca istighfar secara konsisten dapat membawa keberuntungan, terutama di akhirat kelak. Keberuntungan ini berupa pahala dan kedekatan dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, akhirnya bulan Muharram adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai kembali langkah spiritual kita. Melalui anjuran berzikir dan beristighfar, kita diajak untuk lebih dekat kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Semoga di bulan ini kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah, serta mampu menjadikan amalan ini sebagai bagian dari rutinitas ibadah kita. Dengan begitu, bulan Muharram tidak hanya menjadi penanda awal tahun Hijriah, tetapi juga momentum untuk memperbaharui iman dan meningkatkan kualitas ibadah kita ke depannya. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.